Oke, balik lagi dengan Kang Mehmet di sini di Klopartek ID. Yeah. Oke, jadi buat video kali ini saya ingin mereview kembali sebuah prosesor di mana ini sangat populer sekali waktu zaman harga PGA itu sangat mahal, yaitu Ryzen 5 3400G. Nah, dimana waktu itu sangat banyak sekali racikan-racikan komputer yang emang menggunakan prosesor ini, dikarenakan iGPU-nya itu cukup kenceng dibanding yang lainnya. Oke, jadi untuk PC-nya sendiri yang ini menggunakan casing yang kemarin pernah kita pakai, yaitu Paradox Gaming Luxi. Ya, Paradox Gaming Luxi. Karena ini kan ada power supply-nya 200 watt, ya masih oke karena ini hanya pakai iGPU aja. Nah, di sini saya menggunakan SSD NVMe, terus untuk RAM-nya dual channel, yang ini total hanya 8 GB saja, jadi 2 keping 4 GB dari Corsair. Terus ini tambah hard disk aja buat penyimpanan game dan sebagainya. Karena yang ini kan hanya 256 GB. Ini budget yang emang paling minimnya gitu kan. Kalau misal kalian pengen rakit komputer kayak gini, ya kalau misal dihitung-hitung mungkin cost atau biaya yang kalian keluarkan itu kurang lebih antara 3-4 jutaan lah. Cuman dari segi performa itu cukup bagus dengan, ya hitungannya ini kan bukan generasi yang sangat lama gitu. 2 atau 3 tahun ke belakang itu ya hitungannya masih baru. Oke, untuk prosesor Ryzen 5 3400G ini memiliki spesifikasi 4 core dan juga 8 thread, di mana base clock-nya itu ada di 3,7 GHz. Dan kalau misal boost clock-nya itu 4,2. Nah, untuk boost clock ini bisa aja lebih tinggi lagi karena ya itu bisa otomatis. Oke. Terus selanjutnya untuk TDP-nya sendiri ini cukup rendah, yaitu cuma 65 watt. Nah, terus untuk chipsetnya sendiri ini masih menggunakan 12 nanometer ya. Jadi belum menggunakan 7 nanometer. Cuman dari segi daya dan sebagainya itu sebenarnya masih bisa dibilang oke, gak terlalu berbeda jauh gitu. Nah, terus untuk fan bawaannya itu pakai AMD Red Spear. Nah, untuk support PCIe-nya dia masih menggunakan PCIe versi 3. Dan untuk graphic card-nya atau iGPU-nya itu menggunakan RX Vega 11. Oke, sekarang kira-kira gimana untuk performanya? Kita cek di video ini. Oke, untuk yang pertama kita coba di game sejuta umat, yaitu GTA 5. Kita settingan ini yang paling kiri di resolusi Full HD. Nah, untuk di FPS-nya sendiri kita di sini udah dapat FPS rata-rata sih sekitar di 60-an gitu kan di benchmark awal. Nah, di scene pesawat ini kita dapat FPS di atas 70 FPS. Nah, sedangkan di scene di jalan ini kurang lebih rata-rata di FPS 60-an ya. Pengetesan selanjutnya yaitu di Forza Horizon 4. Cuman di sini karena ini menggunakan RAM 2x4 GB dan 2 GB dipakai untuk iGPU, makanya di sini ada peringatan bahwa sistemnya kita itu tidak memenuhi requirement atau kebutuhan si komputer ini.
Jadi untuk settingannya bakalan disetting ke settingan low, dan juga mungkin kedepannya bakalan ada ketidakstabilan dari performa. Nah, untuk di sini kita coba buat settingannya itu kita ubah ke custom. Nah, terus di bagian resolusi kita ubah ke Full HD. Lalu untuk dynamic rendernya kita ke very low, frame rate unlock, pacing di off, motion blur di off karena saya motion sicknessnya lihatnya gak enak. Kita save, terus kita coba buat tes. Oke, di settingan ini tadi kita temu bahwa kita dapat FPS drop sedikit. Nah, di scene yang ramai ini kita dapat FPS di 60-70-an. Ini masih cukup atau sangat playable banget untuk si gamenya ya. Nah, di sini kita sebenarnya udah bisa lihat bahwa kalau misal ternyata kita menggunakan RAM hanya 8 GB, itu sangat mepet atau bisa dibilang sebenarnya tidak cukup untuk memenuhi bisa dibilang tidak cukup untuk penggunaan gaming ya. Karena di sini bisa dilihat ini udah mentok semua. Di mana VRAM-nya sudah dipakai 2 GB dan juga RAM-nya 5,6. Jadi sudah habis banget untuk penggunaan RAM-nya. Nah, tapi di sini untuk secara simulasi dengan settingan ini sebenarnya ini untuk CPU-nya sendiri itu bisa mendapatkan FPS kurang lebih 124 dan juga untuk CPU rendernya di 120 FPS-an ya. Oke, selanjutnya kita coba di settingan low. Di settingan low ini FPS-nya agak cukup jatuh ya, jadi di sekitar 50 FPS-an waktu scene awal. Nah, di pertengahan juga bisa dibilang ini masih sama aja ya, performanya ya sekitar 50 FPS-an. Jadi hampir gak ada bedanya antara scene awal dan juga yang ini. Ya, ini penyebabnya udah jelas karena kondisi RAM-nya memang kurang. Di VRAM dan juga kapasitas RAM udah terpakai terlalu jauh.
selanjutnya kita coba settingan low di resolusi 720p. Oke, di scene awal kita mendapatkan FPS 70-an. Jadi ini sangat-sangat playable banget. 70, 80. Jadi resolusi itu benar-benar pengaruh ya untuk gaming. Apalagi kalau misal ternyata keterbatasannya itu di VRAM ataupun RAM kalian. Nah, bisa kita lihat ini di kondisi agak rame aja FPS bisa menyentuh 80-an. Nah, di area luar yang memang gak banyak penonton, FPS dapat di 80-an lebih. Terus kita bisa lihat di bagian memori GPU-nya itu cuma 1,9 GB aja, dimana sebelumnya yang menggunakan 2 GB, dan saya yakin itu sebenarnya kurang. Nah, terus untuk di bagian RAM yang dipakai itu cuma 4,5 dibanding yang sebelumnya bisa sampai 5, sekian. Jadi untuk settingan kalau bisa sesuaikan dengan spesifikasi PC kalian. Jadi jangan terlalu dimentok-mentokin, karena ya mentok kalau misalnya gak playable gak enak juga gitu. Oke, di game selanjutnya kita coba di game Apex Legends. Nah, untuk settingannya sendiri kita resolusi coba diturunin aja, karena ini tadi di lobby FPS-nya agak rendah. Jadi kita main di 900p. Nah, terus kita aktifin Adaptive Resolution. Terus settingan lainnya kita coba di low dulu ya. Oke, kita apply. Sekarang kita coba untuk tes in gamenya kayak gimana. Oke, di gamenya sendiri ini kita dapat FPS kurang lebih sih di 60 FPS-an ya, antara 57 sampai 60-an. Kalau secara playable sih ini cukup playable banget, cuman kalau secara untuk kompetitif mungkin kalian bisa atur settingannya lagi biar lebih nyaman dan FPS-nya bisa dapat ya yang lebih gitu. Ya tentu saja kalau misal monitor yang kalian pakai itu punya spesifikasi yang tinggi juga ya. Cuman kalau misal kalian pakai monitor yang cuma 60 Hz, ya udah yang kayak gini gak masalah. Oke, ngomong-ngomong untuk di game Apex Legends ini kita bisa lihat bahwa untuk penggunaan RAM-nya ini sudah mentok banget. Makanya mungkin kalau misal kita tambahkan kapasitas RAM-nya untuk permainan atau main game ini kemungkinan akan lebih lancar ya dibanding pengetesan kali ini. Oke, selanjutnya kita coba di game Dota 2 dengan settingan fastest di Full HD. Kita masih dapat FPS di atas 100-an ya, kurang lebih. Tepatnya ya di 110 sekian atau 100 berapa belas. Your top tower is under attack.
di saat agak ramai FPS bisa agak turun di angka 80-an atau di 70 sekian. Oke, sekarang kita coba ubah settingan ke best looking. Kira-kira performanya kayak gimana? Oke, untuk FPS ya dapat masih di 50-60-an ya. Ya pasti cukup playable. Buat kalian yang emang budget terbatas, biasanya monitornya juga kan spesifikasinya nggak terlalu tinggi tuh. Ya mungkin yang 60 Hz atau 70 Hz. Ya settingan kayak gini masih oke lah. Oke, sekarang kita coba di game Rise of Tomb Raider. Untuk settingan kita ubah ke low dulu. Nah, untuk resolusi kita ubah ke 720p dahulu untuk awal, terus settingan lainnya kita offin dulu. Oke, kita save. Oke, kita coba buat di tes. Nah, di scene awal ini dapat di agak gede, cuman nanti biasanya agak berat di tampilan waktu mengarah ke gunung. Nah, ini kita cuman dapat di 37, 38-an di scene awal aja ya. Terus oke, terus di scene yang ini kita dapat FPS di 41, 40, ya sekitar segituan lah. Di scene ini kita dapat FPS cuma 40-an aja. Ya bisa dibilang kalau misal pakai settingan yang ini agak kurang playable ya. Oke, sekarang kita coba buat ganti settingannya. Untuk resolusi kita ke Full HD. Terus settingan di grafis kita coba ke lowest aja. Oke, kita tes. Nah, di awal-awal ini kita dapat FPS ya di sini pasti drop banget biasanya ya di 30-an. Oke, kita coba di scene selanjutnya. Nah, di scene selanjutnya juga kita dapat FPS cuman di 30 FPS-an aja. Oke, di scene terakhir kita dapat FPS 30-an juga. Jadi ya sebenarnya untuk game ini kayaknya nggak playable atau kurang playable ya. Oke, selanjutnya kita coba untuk di game PUBG. Nah, di sini kita coba buat settingannya itu ke very low dahulu. Nah,
cuman untuk bagian anti aliasing kita naikin sedikit ke medium, tekstur medium juga, view distance ke medium atau height lah. Oke, apply. Nah ini di 720p ya. Oke, dapat fps 55-an kurang lebih. Ya 50-an lah ya. Ini cukup oke sih fps segini. Cuman untuk ya untuk yang secara profesional mungkin agak kurang ya. Oke, kita ubah settingan dikit lagi. Kita coba ke advance. Kita naikin untuk post processing ke low. Nah, jadi biar gak terlalu burik lah. Oke, kita coba ubah lagi. Kita ubah tekstur ke height. Apply. Oke, fps di 50-an, masih 50-an, masih oke. Agak drop ya ke 40 sekianan. Oke, jadi kalau misal settingan paling nanti di setting aja dulu ya. Oke, sekarang kita coba resolusi ke Full HD. Apply. Settingan masih sama kayak yang tadi ya. FPS-nya agak cukup kacau di 30-an aja. Kita coba ganti ke tekstur ke low, terus render scale ke 80, apply. Kita lihat FPS di dapat 40-an ya, di 720 paling lah agak nyamannya ya, atau kalian bisa coba di 900p mungkin. Selanjutnya mungkin game yang sering dimainin sekarang sama kebanyakan orang, yaitu Valorant. Kita coba di Full HD ya. Oke, kita coba bermain di Full HD. Terus untuk graphic quality kita coba di settingan height dulu dah. Kita coba di height, kita aktifin. Nah, kita nyalain vignette paling, kecuali pacing. Nah, di game ini kita dapat FPS yang cukup wow, yaitu di atas 100-an ya. Rata-rata sih di antara 90 sampai 100-an lebih. Lihat, ini settingan rata kanan ya, kurang enggak, kanannya ini low masalahnya, jadi settingan rata kiri nih. Oke, dapat tuh 80-90-an. Oke, masih oke lah ya. Nah, ini 100. Oke, masih oke sih ya. Dominating. Oke, sekarang kita coba buat ganti settingan grafiknya ke low. Vignette-nya di off. Teksturnya masih high, soalnya biar cakep aja. Oke, dapat FPS ya kurang lebih hampir sama lah ya. Cuman ini bisa sampai 150-an. 160, wis. Ya, masih di atas 100 lah. Kalau misal tadi kan bisa turun ke 80-an, yang ini rata-rata masih 100-an. Bahkan 130, 140. Jadi masih oke lah ya untuk spek kayak gini. Down.
Oke, sekarang kita coba di game Genshin Impact karena mungkin masih banyak juga yang main Genshin Impact gitu kan. Kita main di resolusi Full HD, settingan low, cuman untuk FPS kita ubah ke 60, phasingnya di offin, sisanya udah dibiarin. Kita cek FPS-nya dapat di 40-an, 43, 42. Masih agak kurang greget sih ya kalau misal kayak gini ya. Ya, sekitar 40-an dong. Oke, sekarang kita coba buat ganti settingannya lagi. Kita ganti render resolution ke 0,8. Sisanya, nah ini anisotropic filtering jadi 1. Crowd density low, subsurface jadi mid off. Oke, kita coba. Oke, FPS agak cukup naik. Ini jadi 55, 58, 59. Oke lah, hampir menyentuh 60 ya. Oke, ini hampir mendekati 60, jadi ya udah, ini playable banget. Kita coba buat ketemu musuh. Oke, tadi sempat drop FPS ya. Oke, sekarang kita coba di game Minecraft. Cuman ini kok settingan ininya cuma dapat FPS rendah banget ya. Di 30-an, 25, 16, 18. Kacau banget ini. Oke, kita ganti settingannya. Oke, render distance-nya kita kurangin jadi 12, simulation distance jadi 18. Oke, done. Oke, beres. Ntar, biasanya agak butuh waktu nih buat agak lebih lancar ya. Oke, sekarang FPS-nya udah mulai stabil nih, di angka 100-an lebih. Ya, di 100 FPS-an masih oke lah. Kalau main Minecraft ini biasanya yang agak bikin FPS drop itu waktu awal-awal ya, buat ngesimulasiin atau apa ya istilahnya tuh, untuk mapping si dunianya. Jadi si prosesornya itu yang bakalan tinggi nanti. Tapi kalau misal udah main agak lama, biasanya ya karena udah terrender, tersesi, FPS-nya bakalan lebih ini. Oke, jadi di saat gaming konsumsi dayanya kurang lebih ada di 120 sampai 130 wattan ya. Oke, sedangkan saat idle dia kurang lebih konsumsi dayanya antara 40 sampai 50 watt saja. Oke, bahkan bisa lebih rendah ya, di sekitar 30 sekianan. Oke, mungkin segitu hasil pengetesannya. Cuman dari apa yang kita lihat barusan, sebenarnya untuk pengukuran daya atau konsumsi dayanya emang nggak terlalu besar. Terus kalau misal ternyata kalian
rakit dengan budget yang benar-benar tipis macam kayak ini gitu kan, ada beberapa hal yang emang mungkin harus diperhatikan. Yang pertama, kalau misal ternyata kalian pengen upgrade, ini benar-benar terbatas karena ya casingnya sendiri ini karena kecil, ya wajar lah harga 360 lah ya kalau gak salah, ya 360. Ya udah dapat casing, udah dapat power supply dan sebagainya, ukuran compact. Ya mending kalau misal upgrade sekalian upgrade yang lainnya juga, maksudnya casingnya ganti, power supply-nya ganti ke yang lebih bagus. Terus ya kalian bikin ala-ala gaming. Terus perhatian selanjutnya yaitu ada di bagian RAM, karena ini kan saya coba untuk seminimal mungkin. Karena ini menggunakan RAM cuman 8 GB, sebenarnya itu agak kurang cukup karena 2 GB-nya itu dipakai oleh iGPU atau GPU dari internal si Ryzen 5 3400G-nya sendiri. Nah, jadi kalau misal bisa, kalian bisa pakai yang 16 GB. Jadi nanti bakalan ada sisa tuh sekitar 14 GB untuk menjalankan hal-hal lainnya. Nah, mungkin segitu aja buat kalian yang mungkin penasaran sebenarnya prosesor ini masih layak gak sih di tahun ini. Menurut saya sih masih layak selama kalian dapetin harga gak terlalu tinggi. Ya istilahnya masih kompetitif lah. Karena untuk Karena untuk Ryzen 5 G series itu performanya sebenarnya hampir sama-sama aja. Cuman dibandingkan dengan yang terbaru yaitu Ryzen 5 5600G, perbedaannya ada di core dan thread-nya. Yang ini kan 4 core 8 thread, sedangkan yang itu 6 core 12 thread. Gitu. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Buat kalian yang pengen diskusi bersama komunitas di Clovertech ID, kalian bisa gabung di Discord Clovertech ID. Untuk link ada di deskripsi. Buat kalian yang suka untuk video ini dan merasa bahwa video ini bisa membantu, kalian bisa share ke teman-teman kalian. Kalian juga bisa like. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Saya Kang Mehmet pamit. Bye. Ya Allah. Autofocus ya. Ting. Fokus.